Kang Sali, kita lanjut. Selama Kang Sali membangun usaha sekolahan ini, suka dukanya apa sih Kang Sali? Pernah nggak merasa kumaha gitu, misalnya sakit hati karena sikap orang Dihina lain, orang, dihina orang. dicemoohkan. Pernah Kang Sali? Pernah banyak nu kitu Banyak. mah. Tapi Cerita-cerita Kang Sali, coba. tapi bagi saya itu disenangi, dicaci, dimaki nggak ada masalah. Ya. Enjoy we, cincai sama nggak ada urusan. Tidak sampai sakit di hati, tidak sampai gimana. Nggak apa-apa, mungkin orang mengkritik kita, kenyataan kita salah. Iya. Atau orang menganggap kita mengatakan bagus, mungkin ada benarnya gitu. Iya. Bagi saya itu yang penting itu apa adanya. Karena kerja itu kalau tidak dengan ikhlas, kerja itu kalau saya itu tidak pernah pakai perencanaan. Bahkan manajemen yang sekarang berlaku kan manajemen si Barokoko. Si Barokoko. Si Barokoko, iya. Tidak pakai perencanaan, tidak pakai budgeting, Iya. tidak apa adanya aja. Tidak ada meeting-meeting. Meeting rapat tuh, isu kan Konsumen tuh jadi rektor tuh, itu jadi kepala sekolah, isu kurang ngebangun gitu Terus kan. timnya ini ngikutin alur kerjanya Pak Sali gimana tim yang di sekolah? Ya mengikuti Bisa ya, mengikuti. bisa itu kan sekarang di sini Oh. ada di sini ya ala hitam kan, Iya. ada TK, SD, SMP, Iya. SMA, SMK 5 di Iya. sini. Yang di ala hitam di Intan Nasari sama kan, TK, Iya. SD, SMP, SMA, MA, Madrasah Aliyah ada Iya. kan. Jadi saya itu mimpin Kang, bukan sebagai pemimpin saya mah. Waktu nyapu yang barudak. Waktu Sampai gawe sekarang, sampai gitu ya? sekarang. Rumah WC. Jadi Nggak ada rapat manajemen itu penting sama langsung kada itu sampah kalotor kali gini kan kada kan nurut nurut mau cai kada jadi nggak ada, tidak ada HRD, tidak enggak lah. Itu ya perencanaan bahwa isu kan nggak sesare, no penting mah tibra Iya. sama. Tapi semuanya pada nurut ya Pak ya? Duka cuy, bukan urut duka kapaksa. Yang penting kan saya ada karyawan sekarang 800 kan. 800. 800. Wih, banyak ya. Pusing. Iya. Tiap tanggal hijau kan gua nggak gaji. Iya. Nah, Kang Sali tadi ketika Kang Sali dihina ya, terus dilecehkan gitu. Mungkin ada yang memfitnah. Kang Sali kan cuek-cuek aja. Iya. Reaksi mereka gimana Kang yang pelaku tadi? Yang dulu. Iya, pelaku yang dulu menghina teh. Terserah mereka, saya tidak pernah dipikirkan. Ketemu saya salaman, ucapan nuhun. Mereka ambak wae tetep bae terserah. Itu waktu awal mendirikan atau sampai sekarang? Wah, ada sampai aja? sekarang Sampai banyak. sekarang ada. Ada. Setiap manusia itu tidak semua senang, tidak semua juga jelek, tapi bentuk pengungkapannya kan sekarang berbeda. Iya. Kang Sali, tadi kan kita sudah banyak cerita tentang bagaimana awal Kang Sali memulai usaha. Mulai usaha dari garasi, ya. Mulai usaha dari sambil jualan koran. Nah, sekarang kan sekolahnya Kang Sali ini udah di mana-mana ini. Banyak gedung di mana-mana sekolah Kang Sali. Nah, bagaimana cara Kang Sali membesarkan usaha sekolah ini sehingga yang tadinya dari yang sangat kecil sekarang udah di mana-mana gitu. Ya, saya itu sederhana saja, Kang, karena saya itu membuat sekolah itu ingin ada perubahan, ya, ingin ada perubahan yang pertama. Maka saya lakukan itu yang pertama adalah tentang kurikulum. Kurikulum itu di sini kan mulai sholat duha, kemudian baca Quran, pelajaran inti, kemudian sholat duhur, ada tausiah, Iya. pelajaran inti, sholat asar. Ya. Jadi para orang tua itu tidak lagi memikirkan kalau bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu sudah ada di mana-mana. Tapi masalah mereka bisa berbuat baik, berbudi pekerti, bisa sholat itu tidak semua sekolah. Maka itu dulu yang saya lakukan. Setelah itu baru saya bagaimana nih memanage sebuah sekolah. Harus dimulai dari kepala sekolah, dari rektor, wakil kepala sekolah, kemudian guru kelas, sampai kepada pembelajarannya bagaimana, rektor, wakil rektor, dekan, kajur, sampai ke LPPM, LPMI, semua itu kan ada aturannya kalau sekolah itu.
Sudah ada aturan dari pihak kementerian, dari Depdikbud, dari Dinas Pendidikan. Nah, tinggal kita bagaimana cara mengelolanya itu. Nah, cara mengelolanya yang seperti katakan setiap sekolah yang saya lakukan pertama kan di Algipari. Algipari itu kampusnya ada yang di Kisaran Tenggulon, itu SD sama universitas. Kemudian SMA sekarang SMP di Cinambo. Kemudian Universitas dan Setimik Jabar di Soekarno-Hatta. Kemudian ini di sini, kalau di sini kan terpadu nih, karena luas tahannya. Di sini ada SD, ada TK, ada SMP, ada SMA, dan ada universitas. Universitas ini kan bagi saya itu sampai nangis, karena membuat universitas zaman sekarang itu berat. Pertama, tanah harus 10.000. Itu syarat ya, syarat mendirikan universitas gedung ya. itu harus 4.000. Saya 11 prodi sekarang. Dosen itu satu prodi itu harus 5. Berarti ke 11 55 orang. Universitas berdiri itu ada 100 orang yang harus saya hidupi kegiatannya. Kan begitu. Nah, ini kan berat, tapi yang tadi itu dijalani dengan secara biasa. Cilengkrang sama, bekas rumah kan ada SD, ada SMP, ada MA, ada SMA, dan perusahaan. Nanti perusahaan itu di lantai 5. Bikin saya holding company, perusahaan Sali Iskandar Group. Macam-macam yang tadi itu usahanya, dagang lotek kah, baju butut lah, kemudian konstruksi, ada yang seperti begini. Mungkin saya juga ada teman-teman bikin media karena punya Pikom di sini kan, punya ini karena jadi saya itu, nah Bandung Barat sekarang ini saya jadikan Iron ke Kang Beben, ingin seperti Cantigi Camp kan gitu. Saya kan luas tanah di sana, kita bikin. Cantigi Camp kan sebelah rumah saya, Kang Sali. Iya kan itu senior kita. Nah, kita kan saya belajar, Kang, saya mau begini gitu. Nah, jadi saya itu yang Bandung Barat karena karena sawah. Oh, jadi sawah. mau bikin juga nih tempat pariwisata nih. Iya, pariwisata di situ karena pendidikan, jadi wisata pendidikan di situ ada. Di situ kan universitas, ada SED, SMP, SMA, sama di sana. Jadi yang penting itu adalah mengelolanya itu saya kembalikan lagi adalah keikhlasan. Saya bukan untuk mencari makan ya sesuap nasi aja. Enggak seperti itu. Tidak bikin perencanaan, memang rencana ke naon sali itu apa. Mereka yang paling penting itu mendelegasikan kalau pengalaman saya. Memberikan. Sekarang itu kan yang memegang kepemimpinan itu kan anak. Anak nomor 1 dengan mantu yang di Cilengkrang. Anak nomor 2 dan mantu di sini ini yang Al-Aitam ini. Anak nomor 3 dan nomor 4 itu di Bandung Barat. Sedangkan Algipari kan masih dengan teman-teman. Jadi nggak ada dan saya satu saja yang tidak punya kantor. Nggak ada. Paling ada kursi tidur. Ngantor tuh anak pentang kalkai, tanpa cau, nggak ada. Nggak usah. Bagi Sali itu bahkan nggak mau ada kantor gitu, ngapain, nggak akan diduduki. Belum organisasi kan, belum ini. Dari tadi kan ngomong anak melulu yang berperan dalam usaha ini. Peran ibu gimana Pak dalam usaha ini? Tanya aja gimana tuh. Berperan apa Bu? Kalau saya tuh kan ini setiap ada perencanaan ya ini untuk Unisa kayak gini tuh kita diskusi dari rumah itu diskusi segala macam. Yang saya diskusi itu cuma berdua nih. Diskusi kadang-kadang berdua, cuma berdua. Anak-anak juga. Gitu ya. Kalau ini bapak ini mungkin bermainnya seperti strategi. Kadang-kadang kita juga kan nggak kalau secara umum itu kadang-kadang nggak kejago gitu ya. Ini dalam keadaan awal seperti ini, saya kayak kadang-kadang sampai, ya kok bisa ya kalau udah jalani gitu ya. Karena ini dari step by stepnya itu dijalani gitu. Kadang-kadang kalau kita mikirnya, Pak, kira-kira bisa nggak sih kita sampai bikin universitas gitu? Mama katanya jangan mikir yang jauh-jauh, kita jalani aja. Oh, jadi awalnya ibu sendiri ragu ya Bu ya? Betul. Waktu awal ngobrol. Karena kondisi sekarang saat ini kayak sepertinya jauh dari jangkauan gitu ya. Ini kan harus persyaratan. Saat ini nih semasa pandemi atau karena persyaratan kementerian? Karena persyaratannya yang sulit dipenuhi itu. ya. Betul, iya. Tapi kita sama-sama berjuang semua gitu ya. Step by step itu yang dijalani gitu kan. Jadi kita satu step ini
apa sih jalani ini belum tuntas ini dah, ya kita masuk aja step yang lainnya dulu gitu ya, kita jangan Ya. sampai mandek di satu step gitu ya. Ya kita terus aja ini satu sampai akhirnya alhamdulillah saya juga kadang-kadang merinding ya, kok dalam jangka waktu singkat kok ini bisa juga sih jadi gitu, karena Iya. memang semangatnya Bapak ini optimis, super optimis Iya. gitu ya. Itu yang Jadi saya tahu. sistem pun sudah berjalan sebenarnya ya Bu ya. Iya. Semua di perusahaan-perusahaan itu sistem sudah berjalan. Iya. Sehingga tinggal Bapak itu hanya memberikan strategi, kemudian diterjemahkan oleh Nah, yang itu di bawahnya. yang lain yang mengerjakan. Oh, oke. Bapak itu memang ya kalau di Susah nggak Bu terjemahinnya Bu? Malah susah banget. Susah, jelimet gitu. Iya, kadang-kadang Padahal di kan luar- orangnya sederhana kalau kelihatan ngomongnya, cara ngomongnya. sepertinya, tapi Oh. kadang-kadang kalau ininya tuh di luar jangkauan gitu Oke. ya. Ini step langsung. ini. Jauh ke depan Betul. ya. Ininya apa sih memang udah puluhan tahun ke depan yang dipikirkannya. Oh. Sementara saya ini kadang-kadang kan step ini, aduh Bapak ini gimana, ini nah. Udah nggak apa-apa, terusin aja, jangan pikirin yang ini yang susah, kita jalannya yang lain dulu. Tapi lama-lama kan ini beres, Ya. ini beres, satu persatu beres. Iya. Ya, alhamdulillah.